رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil alamin. Ikhwafillah, sahabat Spirta Faksa dimanapun berada, Allahu Akbar. Tak terasa kita sudah sampai di malam ke-18 dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan di mana di setiap malam-malamnya ada hamba-hamba Allah yang diselamatkan, dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah. Mudah-mudahan di malam-malam Ramadan yang telah lalu Allah telah menyelamatkan, menjauhkan kita semua dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan insyaallah tadabbur Quran kita, memetik ibrah, pelajaran hidayah dari keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasulullah setiap sebelum tidurnya. Ikhwafillah, malam ini kita akan memetik ibrah, pelajaran hidayah dari firman Allah surah Al-Isra ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dan laksanakanlah salat dari atau semenjak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah Quran atau salat subuh. Sesungguhnya Quran atau salat subuh itu disaksikan. Allahu Akbar. Dari ayat ini ikhwafillah dimanapun berada, ada beberapa ibrah, hidayah, petunjuk, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan, melaksanakan salat secara sempurna, zahiran wa batina, pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Ini jamaah rahmat Allah ditegaskan di ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata", sesungguhnya salat, "kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta", waktu pelaksanaannya telah ditentukan, ditetapkan atas orang-orang beriman. Pelajaran kedua, hikmah, hidayah kedua yang bisa kita petik. Ayat ini juga menunjukkan keagungan, kemuliaan, keutamaan ibadah salat 5 waktu yang merupakan tiang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang merupakan ibadah yang pertama kali kelak akan dihisab, dihitung-hitung oleh Allah. Jika ia baik, jika ia diterima, maka akan baik diterima semua amal-amal kita. Ibadah salat, akhwafillah, jamaah rahmat Allah, yang merupakan satu-satunya ibadah yang disyariatkan Allah di langit. Allahu Akbar. Semua ibadah disyariatkan di bumi, illa salat, kecuali salat 5 waktu. Ibadah salat yang merupakan permata hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah menghadapi sebuah kesulitan masalah kecuali faza'a ila shalah. Nabi segera mendirikan salat. Allahu Akbar. Ibadah salat yang merupakan tempat waktu seorang mukmin, seorang muslim kemudian mendekatkan, memi'rajkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, hidayah ketiga yang bisa kita petik
dari ayat ini, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan keutamaan, fadilah, kemuliaan salat subuh dan anjuran memperpanjang bacaan Quran di waktu salat subuh. Imam As-Sa'di ketika menafsirkan wa Qur'an al-fajr, ay salat al-fajr, bahkan dimaksudkan dengan Quran fajar, Quran subuh di sini adalah salat subuh. Summiyat, dinamai salat subuh itu dengan Quran fajar, kata Imam As-Sa'di, limasyru'iyyati al-italah, karena disyariatkan untuk memanjangkan bacaan Quran di dalam salat subuh lebih dibanding salat-salat yang lain, di mana selain itu ada keutamaan bacaan Quran di waktu salat subuh yang melebihi atau yang lebih utama dibanding salat-salat yang lain. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena bacaan Quran di waktu salat subuh disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat Allah, malaikat siang, sebagaimana di waktu yang sama juga disaksikan oleh malaikat malam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan salat subuh. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin", barang siapa yang salat subuh berjamaah, fahu fi dhimmatillah, hari itu ia dalam penjagaan perlindungan Allah. Di riwayat lain juga masih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang salat isya berjamaah maka seperti orang yang qiyamul lail setengah malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti orang yang salat satu malam suntuk. Selain itu, Rasulullah mengingatkan di antara tanda-tanda ciri-ciri orang munafik, athqalus salawat, adalah ketika salat yang paling berat mereka lakukan adalah salat subuh. Mudah-mudahan ikhwafillah yang dirahmati Allah, Allah mengkaruniai merahmati kita agar salat menjadi permata hati bagi setiap di antara kita, agar Allah senantiasa memampukan kita menjaga salat-salat kita, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan Quran kepada kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.